Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Sekar Arum. Saya dari Pendidikan Geografi kelas 3A dengan NIM 1900193 dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi tanah, yaitu tentang bagaimana cara pengambilan sampel tanah tidak terganggu. Nah, di video ini saya akan memberitahu tentang apa aja sih alat-alatnya dan juga bagaimana cara pengerjaannya. Nah, kalau gitu tonton terus ya. Check it out. Nah, apa aja sih alat praktikumnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, ada timbangan elektrik, berguna untuk menimbang berat sampel tanah sebelum dan sesudah di oven. Kemudian yang kedua, ada gelas ukur, berguna untuk mengukur volume air dan juga volume udara. Kemudian yang ketiga, ada paralon 2,5 inch, yaitu untuk mengambil sampel tanah tidak terganggu. Yang keempat, ada tutup paralon, berguna untuk menutup paralon yang sudah berisi sampel tanah. Kemudian yang kelima, ada cangkul, berguna untuk mengeruk tanah di sekeliling paralon yang berisi sampel tanah. Dan yang keenam, ada palu untuk memudahkan paralon masuk ke dalam tanah. Yuk langsung cus ke proses praktikumnya. Yang pertama, timbang ring sampel atau paralon. Timbang ring di atas timbangan elektrik, guna untuk mengetahui berapa berat dari ring sebelum dimasukkan ke dalam tanah. Yang kedua, masukkan ring sampel pertama ke dalam tanah. Masukkan ring sampel hingga ring sampel pertama ini tertutupi permukaannya oleh tanah. Yang ketiga, masukkan ring sampel kedua ke dalam tanah. Nah, taruh ring sampel kedua tepat di atas ring pertama guna untuk memasukkan ring sampel pertama ke dalam tanah lebih dalam lagi. Yang keempat, gali tanah di sekitar ring sampel. Nah, gali tanah di sekitar ring sampel guna untuk mengambil ring sampel yang sudah tertanam di bawah. Kelima, ambil ring sampel 1 dan tutup ujungnya menggunakan tutup paralon. Hal ini berguna agar menjaga tanah di dalam ring sampel 1 agar tidak terjatuh dan tercecer ketika sudah diangkat dari dalam tanah. Yang keenam, pisahkan tanah dari ring sampel. Nah, ini berguna untuk memisahkan ring dan juga tanah yang akan kita oven. Yang ketujuh, timbang tanah setelah dilepas dari ring sampel. Nah, ini berguna untuk mengetahui berapa berat dari tanah sebelum di oven. Yang kedelapan, hancurkan tanah sebelum disangrai. Nah, ini berguna untuk memudahkan kita dalam proses penyangraian tanah di atas wajan. Karena kalau masih bongkahan, ya susah. Yang kesembilan, sangrai tanah di atas wajan yang panas. Ini berguna untuk mengurangi kadar air di dalam tanah. Yang ke-10, sangrai tanah hingga kadar airnya hilang dan tanah mulai berubah warna. Nah, ini contohnya nih, warna tanah sudah mulai berubah dan juga kadar airnya sudah mulai hilang. Yang ke-11, timbang tanah setelah di oven. Nah, ini berguna untuk mengetahui berapa berat dari tanah setelah di oven. Yang ke-12, masukkan air ke dalam gelas ukur dan masukkan tanah yang sudah di oven. Ini berguna untuk mengukur volume air dan juga volume udara yang ada di dalam tanah setelah di oven. Dan ke-13, hasil perhitungan gravimetri tanah. Nah, ini nih, ada data-datanya yang telah terhimpun dan telah dihitung berdasarkan hasil dari praktikum yang telah dilaksanakan. Nah, bisa dilihat hasil-hasil dari perhitungannya.
Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir video nih. Nah, semoga dari video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.